saya bisa sebesar ini mungkin kalau bisa dibilang ini adalah kesuksesan ya. Kalau mungkin karena Allah ridho gitu. Karena saya ingin berperan untuk sebanyak-banyaknya orang. Tapi kalau saya dimiskinkan oleh Allah gimana? Ya Allah ingin saya mengalami itu, ya berperan dengan kemiskinan saya. Nah, Teh, ini apa ya? Mungkin di luaran sana gitu ya, banyak banget yang pengen jadi sukses juga seperti Teteh gitu ya. Pengen juga nih punya omset miliaran tanpa modal juga gitu. Tapi sebenarnya apa nih yang harus mereka punya dulu dari awal gitu? Oke, berarti Batrisya tahun berapa lahirnya? 2012. 2012, terus bikin buku. Bikin buku omset miliar tanpa modal 2016. Berarti itu 2012 ke 2016 sudah dapat 1 miliar tuh. Itu launching buku omset miliar tanpa modal karena saat itu omset sudah 1 miliaran. Emang bener gitu. Betul. Ya. Tapi baru banget, baru mencapai 1 miliaran, baru punya rumah, baru punya mobil. Sebelumnya waktu masih ratusan juta masih naik angkot gitu ya, naik bawa masih gusur karung. Oh, udah 3.000 tuh yang pesan? Iya, masih itu untuk menampung orderan yang ribuan itu, saya bawa karung sendiri, 2 karung kemasan, 2 karung besar-besar gitu, saya gusur-gusur naik bis. Bisnya habis, naik kereta habis naik bis gitu. Lanjut lagi gitu. Lanjut. Kan? Ya Allah. Seperti itu masih luar biasa pertarungan. Saat itu ya? Saat itu. Nah, kemudian mulai numpang produksi di pabrik orang, namanya Maklon ya. Oh, Maklon. Maklon di pabrik, di PT, di beberapa pabrik, nyoba beberapa pabrik. Kemudian tahun 2019, alhamdulillah Allah izinkan punya pabrik. Masya Allah. Gitu. Tapi manajemennya acak-acakan. Jadi saat itu saya sibuk nampung orderan yang banyak. Jadi sistem acak-acakan, manajemen acak-acakan, perpajakan dan sebagainya. Wah, pokoknya nggak ini. Medsos nggak terurus saat itu medsos. Karena mikirin produksi yang masuk pokoknya. Ya, udah produksi aja. Nggak mikirin nih gimana nantinya udah. Web nggak punya gitu, adanya cuman blog. Ya web bisa dibilang ada tapi hidup segan mati tak mau. Karena lebih asik yang ini kan. Betul, jadinya gitu. Fokusnya cuma ke satu tempat ya. Bukan lebih asik sih, lebih tepatnya mungkin karena setiap orang kapasitasnya di mana gitu ya. Nah, saya kayaknya kurang kapasitas di bagian itu. Di sistem, di manajemen dan sebagainya. Nah, bertemulah dengan beliau. Berarti di tengah-tengah nih ketika perjalanan Batrisya gitu ya. Pernah nggak sih ngalamin kegagalan? Atau ya namanya produksi kayak gini kan pasti nggak jauh dari produksi failed atau seperti apa, atau mungkin ketemu sama orang-orang yang ya ada keinginan menipu atau segala macam. Itu pernah nggak Batrisya sendiri? Kalau keinginan menipu, saya sering berpikir tidak sengaja sih. Jadi kayak saya pernah Maklon di suatu perusahaan sudah dibayar banyak gitu ya. Pada saat itu sekian ratus juta itu besar buat saya, tapi berbulan-bulan nggak ada kabar. Gitu, itu pernah. Tapi ternyata sepertinya memang ada entah kecelakaan, entah apa, saya kurang tahu. Gitu, beberapa bulan kemudian akhirnya saya cari teman untuk datang ke tempat itu karena jauh lokasinya. Dan alhamdulillah sudah saya dapatkan hak saya. Gitu. Tapi kalau di Batrisya itu lebih ke ini maintain seller gitu. Jadi pada saat itu kita merasa kayak booming gitu ya. Padahal masih banyak kota yang belum terjamah gitu. Kita tuh besar di Jambi gitu. Kalau sekarang di Demak, kemudian di mana? Purworejo dan sebagainya. Itu kan seller banyak nih. Nah, itu bagaimana maintain supaya persaingan antar seller ini sehat, baik gitu, itu challenging lah. Ini gitu, lagi ya, tantangan baru lagi tantangan gitu ya, gimana caranya untuk
bisa lebih baik lagi untuk Iya. reseller dan lain sebagainya. Nah di Jambi itu dulu sampai ada banyak stokis. Stokis itu kan posisi tertinggi. Stokis itu belanjanya dulu masih berapa ratus juta, tapi karena terlalu banyak dinaikin tuh ininya apa targetnya, dan naik lagi tapi tetap makin banyak gitu. Akhirnya dibuat aturan satu kota maksimal satu stokis gitu. Itu semua berjalan kayak saya merasa Allah kok baik banget ya sama saya. Di mana perjalanan kayak Allah kasih, saya pikir harus gimana ya, tidur bangun oke, berarti harus ini gitu. Jadi kayaknya Allah kasih aja jalannya itu. Nggak, saya bilang kalau ditanya belajarnya dari mana, iya ya, saya ngobrol sama suami, itu siapa yang ngajarin ya, waktu ngajarin ini siapa yang ngajarin, waktu bikin sistem siapa yang ngajarin gitu. Allah baik banget ya sama kita gitu. Jadi itu Teh Fatimah yakin banget ini semua emang Allah yang kasih petunjuk. Iya. Jadi learning by doing itu ya termasuk Allah semua kasih petunjuk, bukan cuma kasih petunjuk kalau menurut saya. Termasuk Allah hadirkan orang-orang yang dulu ngeludahin saya, yang dulu ngebully saya, yang dulu berbagai itu semuanya udah skenarionya Allah gitu. Sesempurna jalan itu. Garis kehidupannya seorang Fatimah Az-Zahra gitu. Betul, ya. termasuk ya gagal dalam rumah tangga yang membuat saya pernah sampai Allah, perasaan saya udah berusaha sebaik-baiknya gitu. Ya Allah, saya mohon tunjukkan dosa saya yang mana gitu. Kenapa jodoh saya seperti ini gitu. Dulu sampai berpikir begitu. Tapi oh iya ya, perjalanannya memang harus begitu. Untuk harus mengalami itu semua. Kemudian sekarang bertemu dengan suami yang full support gitu ya. Alhamdulillah. Emang itu jalannya semua iya. ya Teh? Saya sehari-hari tuh karena pernah mengalami itu, jadi rasa bersyukurnya kan beda. Saya dikasih susah, sekarang Allah kasih kecukupan, bersyukurnya kan beda. Saya pernah dikasih rumah tangga yang tidak cocok, sekarang tiap hari rasanya saya bisa merasakan rumah tangga yang setiap hari bahagia ya gitu. Masya Allah ya. Jadi semua proses ya. Betul. Nah, tapi kita bicara proses, ada beberapa orang yang nggak percaya proses Teh. Terbukti dari cerita kesuksesan Teteh yang 10 tahun yang luar biasa ini, ternyata ada aja gitu yang mencibir gitu, yang nggak percaya. Bilangnya bahwa 10 tahun pesugihan nih pasti, 10 tahun ada inilah ada itulah. Nah ini gimana, emang masih ada juga ternyata orang seperti itu Teh? Dan ternyata masih banyak orang percaya pesugihan. Iya, nah ini kan Teteh bisa menepis semuanya ya, bahwa dengan usaha, ikhtiar, doa. Iya. Nah ini Teteh gimana menanggapi ini semua? Ada banyak hal yang di luar nalar manusia gitu. Saya kalau mengandalkan kehebatan diri saya, nggak akan jadi apa-apa. Gitu. Saya bukan siapa-siapa. Jadi kalau ada yang nanya, Teh kunci suksesnya apa? Teh apa yang membuat Teteh sebesar ini? Nggak ada. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang hebat. Saya bukan orang pinter. Tapi Allah kasih kemudahan itu. Gitu. Semuanya Allah aja. Allah mau balikin saya, twing gitu. Kamu miskin, ya udah, jangan pernah misalnya, aduh gimana kalau saya nanti miskin? Ya ada Allah. Allah yang berkehendak kamu kaya, Allah yang berkehendak kamu miskin gitu. Kalau Allah berkehendak kamu miskin, berarti itulah yang baik buat kamu gitu. Tapi berarti kalau kita miskin ya udah terima aja, enggak juga. Dalam Islam itu kan khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Kekayaan itu memberi kita peluang untuk bermanfaat sebanyak-banyaknya. Kita punya perusahaan berarti menjadi jalan nafkah bagi banyak orang. Tapi itu tujuannya jangan kayanya, bermanfaat untuk banyak orangnya gitu. Saya bisa sebesar ini mungkin kalau bisa dibilang ini adalah kesuksesan ya. Kalau mungkin karena Allah ridho gitu. Karena saya ingin berperan untuk sebanyak-banyaknya orang. Tapi kalau saya dimiskinkan oleh Allah gimana? Ya Allah ingin saya mengalami itu, ya berperan dengan kemiskinan saya. Waktu saya miskin, saya membantu nggak seberapa kepada tetangga saya itu. Tapi kan kalau kita niatnya, saya mampunya segini. Allah kan maha tahu
seberapa besar niat kita dalam membantu orang, maka yang kecil itu akan bernilai besar. Masya Allah. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Wah, keren banget. Jadi ya. kalau saya tuh sekarang suka ditanya, pernah ada distributor datang ke rumah ngobrol beberapa orang kalau butuh cas gitu ya. Teh pengen ngobrol dong, gimana? Teteh kan udah banyak uang gitu, udah punya pabrik, udah banyak lah gitu. Kalau dibilang berperan untuk banyak orang tuh udah banyak. Terus apa yang membuat Teteh masih semangat untuk bekerja lagi dan sebagainya? Saya mikir gini, banyak orang yang ingin mendapatkan sesuap nasi aja, jungkir balik. Saya berpikir, bergerak dalam waktu 8 jam, itu bisa menghasilkan sekian. Gitu. Kalau saya diam, sekian itu hilang kan? Gitu. Saya nggak ngapa-ngapain. Berarti kan peluang untuk mendapatkan sekian itu nggak ada. Sedangkan sekian itu bisa untuk berapa banyak perut, gitu kan? Makanya kadang-kadang ada juga yang ngobrol, Umi itu pelit banget sama diri sendiri. Beli tas mahal, ngelihat ini, mahal. Ngelihat itu, mahal. Tapi kalau untuk kebutuhan pesantren sekian, nggak ada kata mahal. Saya bilang gini, itu tentang prioritas. Urusan perut, urusan kesehatan orang, urusan nyawa, itu kalau kita masih bilang mahal, kalau kita masih sayang, itu kita pelitnya sama Allah. Orang itu punya Allah kok, mau dipelitin sama Allah, ya nggak? Tapi kalau kita mau beli sesuatu yang mahal buat diri kita, masih banyak yang lebih membutuhkan, kan begitu? Masya Allah. Aduh, keren banget sih. Ini ngena banget nih. Ngena banget, Masya Allah. Doa apa sih Teh? Yang selalu Teteh panjatin, atau mungkin amalan apa yang selalu Teteh lakuin gitu? Ini Masya Allah banget loh, dari cerita Teteh zaman dulunya gitu ya, Teteh tetap aja sabar, tetap aja doa sama Allah, tetap aja nggak mau cerita kemanapun gitu gimana keadaan Teteh. Sampai sekarang pun gitu ya, Teteh mau kayak apa udah ikhlas aja gitu. Yang penting Teteh usaha, insya Allah kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Apa sih Teh doanya Teh biar kita bisa kayak gitu Teh? Saya nggak merasa punya amalan-amalan khusus ya, tapi ibu saya selalu menitipkan kemanapun pergi jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu memang sumber segala ilmu dan sumber kedamaian. Jadi saya suka ngobrol dengan keluarga, dengan anak gitu. Al-Quran adalah sumber segala ilmu kalau kita mempelajarinya sampai mendalam. Tapi satu hal yang ingin saya pesan kepada semua orang, kalau kita sholatnya sebaik-baiknya, merasa bertemu dengan Allah, maka itu kebaikannya untuk kita. Kebaikannya untuk kita. Ketika kita sholat, saya lagi galau, lagi gamang, lagi nggak nyaman, saya sholat. Dalam sholat, saya berusaha untuk bertemu dengan Allah. Allah, sampai merasa bertemu gitu. Maka itu pasti jiwanya menjadi damai, semua masalah menjadi kecil, hidup ini menjadi ringan, itu pasti. Maka kalau saya bilang surga itu adalah kebaikan. Seperti apa surga? Biar Allah aja yang atur lah, itu urusan Allah gitu. Tapi kita, semua aturan di dalam Islam itu baik, pasti baik. Lalu apa yang Teteh cari misalnya, atau apa yang mencari di kehidupan ini? Kedamaian, kebahagiaan, kebaikan. Dan itu sebetulnya semua orang menginginkan itu. Yeah. Sayangnya banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah melalui harta. Ya, materi. Iya, melalui materi. Kedamaian itu melalui support sistem di sekitar. Gitu. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita paksakan. Karena itu ada di luar diri. Maka yang paling penting untuk mencapai kebahagiaan, kesuksesan, kedamaian itu harus dari sini, dari diri. Siapa yang bisa memberikan kedamaian, kesuksesan, kebahagiaan semuanya? Allah. Dan Allah itu ada di sini. Semua orang itu di dalam dirinya Allah gitu. Orang percaya sama Allah, orang selalu bersama Allah, maka segala kebaikan akan menjadi miliknya. Nah, Teh, ini apa ya?
mungkin di luaran sana gitu ya, banyak banget yang pengen jadi sukses juga seperti Teteh gitu ya. Pengen juga nih punya omset miliaran tanpa modal juga gitu. Tapi sebenarnya apa nih yang harus mereka punya dulu dari awal gitu, supaya mereka bisa sukses, dan ketika sukses bisa maintain ini semua juga gitu. Karena kan ya alhamdulillah ya, 10 tahun perjalanan, September kemarin 10 tahun. Yeah. Terus ini kan juga sebenarnya masih banyak PR lagi gitu ya, memang harus diinin. Karena kalau nggak ada PR, udah nggak ada ini lagi gitu ya, kayak nggak ada ngapain lagi gitu ya. Pasti kan banyak lagi proses. Nah, tapi untuk di awal-awal nih yang masih pemula, apalagi masih anak-anak muda yang mungkin mereka baru lulus kuliah, terkadang akademik aja udah setinggi-tingginya tapi bingung nih, lapangan pekerjaan nggak terlalu banyak. Nah, kira-kira apa nih yang bisa mereka lakuin? Iya, ada 3 kata yang biasa saya sebut-sebut. Tulus, fokus, serius. Tulus, kalau kita tulus itu berpikirnya adalah untuk kebaikan orang. Maka pada saat itu saya mau buka kursusan, karena saat itu kursusan adalah yang dibutuhkan banyak orang gitu. Oh, kursus ini yang lagi dibutuhkan, oh ini gitu. Kemudian dalam jualan, saya mau menjual ini adalah baik gitu. Jadi tujuannya harus kebaikan dulu nih. Saya membawa kebaikan untuk orang, atau saya membawa manfaat. Jadi tujuannya baik, tulus, maka insya Allah orang yang tulus itu tidak akan mengenal capek, tidak akan mengenal baper. Contohnya, kita sebagai, kalau saya kan bisa dibilang awalnya pedagang ya, sekarang juga masih pedagang, cuman bedanya lebih lingkupnya ya. Gitu. Jadi ada istilah di dunia dagang online itu, apa namanya? Cat lama beli kagak. Aduh, kok berasa ya? Jadi CLBK, kalau orang tulus itu nggak akan bete ketemu yang chat lama beli kagak, karena apa? Chat kita memberikan informasi itu baik, Allah yang balas. Oh gitu ya. Ini kan chat lama langsung di blok ya. Lama banget nih, goblok juga nih nggak beli-beli gitu. itu salah satu keikhlasan kita ya. Iya, kalau kita tulus ya. Orang yang tadinya chat lama beli kagak itu tahu-taunya inget, oh ya di sono no yang enak tuh katanya apa, konsultasinya. Dia bisa nyampein ya, mulut ke mulut. Dia cerita ke orang atau dia pun order suatu hari. Kita nggak pernah tahu kita kapan ya, mungkin saat itu dia belum butuh-butuh banget gitu ya. Andai pun itu tidak kembali, tapi ketika kita tulus, niatnya baik, kan itu adalah kebaikan. Kebaikan itu sudah pasti kembali kepada diri kita, gitu kan. Nah kemudian ketika kita promosi terus, nggak ada yang beli. Kalau kita tulus, promosi itu adalah menginformasikan sesuatu yang baik, ya kan? Membagikan sesuatu yang ini tuh bermanfaat. Kalau niatnya tulus, dia akan terus lakukan. Kemudian fokus. Kalau memilih bisnis, jangan hari ini bisnis ini, besok bisnis ini, terus kapan kelarnya gitu. Jadi ini urusin dulu deh satu bisnis ini sampai di tahap tertentu. Berapa lama sih Teh biasanya ketika akhirnya memutusin kayak yaudah emang ini mungkin nggak cocok buat kita? Biasanya dilihat dari ini juga sih, apa namanya, orang-orang ini berapa banyak sih yang butuh. Ketika memang kok nggak banyak yang butuh ini ya, gitu. Berasa gitu, ternyata orang ini produk ini tidak dibutuhkan, atau saya kurang dalam menyampaikan produk ini, dalam menginformasikan produk ini. Itu kan ada 2. Itu yang mana kira-kira kita bisa ukur diri kita sudah seberapa maksimal menyampaikan seberapa besar manfaat ini produk ini. Tapi kalau saya biasanya, kalau saya yakin ini bagus banget, maka saya akan terus gitu ya? Terus menginformasikan ini tuh bagus, tahu nggak sih gitu kan. Ya itu dia, karena makanya butuh fokus itu ya, karena memang kita fokus yakin bahwa ini produknya bisa walaupun nanti waktunya nanti kayak ada feeling sendiri gitu kali ya Teh ya. Mungkin ya itu petunjuk dari Allah juga, kita kan doanya sama Allah. Mungkin ketika emang udah usaha udah paling ini ternyata nggak bisa, ya udah kita coba yang lain gitu. Tapi insya Allah ya kalau fokus, pasti kan kita lebih ikhtiar lebih banyak, minta sama Allah juga lebih besar gitu ya. Insya Allah malah dimudahkan insya Allah ya. Ya, makanya termasuk yang menjual produk saya gitu, saya sarankan digunakan dulu, percaya dulu ini bagus, rasakan dulu, baru apa yang kita sampaikan tuh ada ruhnya. Tapi kalau kita cuma ini bagus, padahal kitanya nggak benar-benar yakin, nggak ada ruhnya itu apa yang disampaikannya. Setuju. Gitu. Kemudian serius, jadi nggak asal-asalan, semuanya diseriusin lah gitu, nggak
nggak ngasal. Masya Allah, itu dia tadi ya. Tulus, fokus, serius. Jadi segala sesuatu itu tulus dulu deh. Intinya segala yang kita lakuin itu ada tujuannya, ya tujuannya adalah kebaikan. Terus habis itu setelah tulus semuanya difokusin. Misalnya emang kita kayak Teh Fatimah tadi ya, dari awal karena ngerasa bahwa butuhnya untuk diri sendiri, ternyata herbal ini ternyata bagus banget ya. Betul. Ya kenapa enggak? Dari diri sendiri tulus ngasih informasi ke orang lain, akhirnya fokus nih ke herbal gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang diseriusin. Jadi besar kayak gini, Masya Allah. Ini banyak banget nih cerita yang luar biasa yang udah disampaikan ke kita semuanya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa didapetin. Ini ceritanya sangat menginspirasi sekali untuk kita semua. Jadi buat teman-teman yang ngerasa bahwa wah ini bagus banget nih, silahkan di save, bisa di share juga ke teman-teman semua. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman mau motong-motongin perbincangan kita, monggo silahkan di share, karena sebanyak-banyaknya manfaat ini malah lebih baik lagi. Mudah-mudahan jadi jariah ya. Jadi jariah juga, Masya Allah. Teh Fatimah, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya. Ini bener-bener kena banget di saya juga ini. Doain juga kita semua di sini ya, kita semua berikhtiar. Ya saya juga baru mulai bisnis, mudah-mudahan dimudahin juga ya Teh. Amin. Tadi ini Masya Allah banget ya, tulus, fokus, serius deh pokoknya mintanya sama Allah. Oke, sekali lagi terima kasih Teteh, terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyaksikan obrolan kita. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen selalu update dengan video-video kita, bisa langsung nyalain lonceng kalian dan subscribe pastinya ya. Saya Feni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.